Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Jika semua balok memiliki massa yang sama, maka tekanan yang paling kecil terhadap lantai adalah balok nomor. Nah, soal ini berkaitan dengan tekanan. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu, rumus untuk tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Nah, di soal dikatakan bahwasanya massa sama, berarti massa sama ini menunjukkan gaya tekan yang dihasilkan nanti sama ya, berarti F juga sama. Nah, karena F berasal dari ya, M kali G. Nah, maka kita lihat hubungan antara tekanan dan luas penampang itu ya. Hubungannya adalah tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya apa? Untuk menghasilkan tekanan yang paling kecil, ya, tekanan terkecil ada pada luas penampang terbesar, ya, luas penampang alas, ya, luas penampang alas. Ya, kita lihat data. Oke, ini kita jelaskan sedikit angkanya. Ini 4, 2, ini 8, dan ini 4, 3, 6, 4, 4, 4 ya, 4, 4, 4, ini 4, 5, dan 3. Ya, sekarang kita hitung luas untuk masing-masing gambar. Untuk gambar nomor 1, luas penampangnya berarti 4 kali 2, sama dengan 8 cm kuadrat. Gambar kedua, 4 kali 3 sama dengan 12 cm kuadrat. Gambar ketiga, 4 kali 4 sama dengan 16 cm kuadrat. Dan gambar keempat, 4 kali 5 sama dengan 20 cm kuadrat. Nah, luas penampang terbesar dimiliki oleh gambar nomor 4 ya, sehingga itulah balok yang memiliki tekanan terkecil ya. Jadi jawabannya D. Perhatikan gambar berikut. Jika bandul bergerak dari A ke C memerlukan waktu 0,5 sekon, maka frekuensi bandul adalah, oke, ini soal tentang gerak harmonik ya, atau getaran. Untuk menghitung frekuensi, kita ingat rumusnya F sama dengan N per T ya, di mana N itu adalah jumlah getaran, T adalah waktu. Nah, T sudah diketahui di sini. Jumlah getaran kita lihat dari lintasan ya yang ditempuh oleh bandul A, B, C. Nah, dari A ke C ini menyatakan bahwasanya jumlah getaran pada saat itu baru setengah ya. Nah, dimana kita ingat lagi untuk satu getaran adalah dari titik, salah satu titik kemudian bergetar dan kembali lagi ke titik itu. Nah, itu baru dikatakan satu getaran. Berarti kalau dari A ke C itu baru setengah getaran. Nah, sekarang bisa kita hitung N sama dengan 1/2 atau setengah dibagi waktu 0,5. Oke, kita jadikan desimal. 0,5 per 0,5 sama dengan 1 Hz ya. Nah, 1 Hz jawabannya B. Kapal laut memancarkan bunyi ke dasar laut untuk mengetahui kedalaman laut tersebut. Jika waktu yang diperlukan oleh bunyi mulai dari dipancarkan hingga diterima kembali adalah 4 sekon, cepat rambat bunyi dalam air laut 1500 meter per sekon. Maka kedalaman laut tersebut adalah, nah, ini berkaitan dengan penerapan konsep bunyi. Nah, rumus untuk menghitung kedalaman laut itu adalah S sama dengan V kali T per 2 ya, di mana V adalah kecepatan, T waktu ya, dan S adalah kedalaman. Nah, kita lihat data di soal. T 4 sekon ya, kemudian V 1500. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus. V 1500 kali T 4 per 2. Nah, ini bisa kita coret.
sama dengan 3000 meter ya. Nah, gampang sekali. Ya, jawabannya B. Jadi yang perlu diingat adalah rumus ini adik-adik, S sama dengan V kali T per 2. Ini untuk mengukur kedalaman laut. Sebuah benda terletak di depan cermin datar. Bayangan yang terbentuk bersifat A. Nyata, tegak, dan diperbesar. B. Nyata, tegak, dan sama besar. C. Maya, tegak, dan sama besar. D. Maya, tegak, dan diperbesar. Nah, ingat, untuk cermin datar ya, cermin datar, sifat bayangannya adalah yang pertama maya. Nah, maya ini artinya bayangan yang terbentuk di belakang cermin. Ya, di belakang cermin. Kemudian yang kedua, tegak. Jadi kalau benda tegak, maka bayangannya juga tegak. Dan yang ketiga tentu harus sama besar. Ya. Nah, sehingga jawabannya adalah maya, tegak, sama besar ya, C. Penggaris plastik digosok dengan kain wol. Pernyataan berikut merupakan penjelasan dari percobaan tersebut. 1. Kain wol melepaskan elektron sehingga kain wol bermuatan positif. 2. Penggaris plastik menerima elektron sehingga penggaris plastik bermuatan negatif. 3. Kain wol menerima proton sehingga kain wol bermuatan positif. 4. Penggaris plastik melepaskan proton sehingga penggaris plastik bermuatan negatif. Pernyataan yang benar adalah nomor. Kita ingat kembali, ketika penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka yang akan terjadi adalah penggaris plastik bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Nah, untuk jawaban jenis muatan pada keempat pernyataan benar. Nah, sekarang kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ingat kembali konsepnya. Sebuah benda bisa menjadi bermuatan negatif atau positif karena perpindahan elektron. Ya, ingat ya, jadi konsepnya adalah yang berpindah adalah elektron. Ya, nah, kenapa? Karena elektron itu berada pada kulit sebuah atom. Jadi akan mudah untuk berpindah. Nah, sekarang dari mana ke mana? Ya, tentu kita lihat jenis muatannya. Nah, karena penggaris plastik menjadi negatif, maka elektron itu akan berpindah dari kain wol ke penggaris plastik. Ya, nah, maka jawaban untuk soal ini adalah 1 dan 2 ya. 1, kain wol melepaskan elektron, benar ya, sehingga kain wol bermuatan positif. Nah, benar. Penggaris plastik menerima elektron, ya betul, sehingga penggaris plastik bermuatan negatif. Ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Nah, jadi proton tidak akan pernah berpindah karena proton itu terletak di inti atom. Ya, itu alasannya.